Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada rekening berikut ini. Seluruh kegiatan gereja masih diliburkan untuk sementara, kecuali doa pagi tiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah pada hari ini. Kemarin kita sudah menikmati bersama ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini kita mau menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mari kita mau menghadap Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah kembali di tempat ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami menantikan janji-Mu Tuhan, yaitu Roh Kudus tercurah bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat pujian ini. Kita katakan sama-sama. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita mau mengundang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Allah Roh Kudus, selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalanku rindu hari kami.
tanganmu. Kita katakan bersama. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan kusanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami bersorak-sorak bagi nama-Mu. Oh Roh Kudus, penuhi kami semua Tuhan. Kami bersyukur, kami menanti-nantikan janji Bapa itu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Allah Roh Kudus curah di tempat ini, memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya, Mari kita memberikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa
curahkan rohnya kepada kita. Ada kekuatan baru, ada semangat baru, anggur baru dicurahkan kepada umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bergembira. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa dan dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari saudara. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita adalah umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Yesus bangkit, Yesus hidup dan naik ke surga. Dicurahkannya Roh Kudus kepada kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku
Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita mau menyiapkan hati kita bagaikan tanah kering yang merindukan air. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan tanah kering Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering Tuhan. Bagaikan tanah yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindukan Tuhan. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan lembut kita katakan bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku Di hidupku Tuhan. di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini, saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita terima kebenaran firman-Nya dengan hati yang terbuka. Puji Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mohon biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami masih boleh melayani Engkau, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Itu membuktikan bahwa Allah selalu baik bagi kami. Allah selalu melindungi kehidupan kami dan menyertai hidup kami. Tuhan, terima kasih buat setiap pujian yang kami angkat di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian itu sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan membuat kami makin diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam puji-pujian itu ya Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap roh yang mengganggu pendengaran kami, setiap roh yang membuat kami tidak mampu berkonsentrasi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Keluar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun atas kehidupan kami dan memampukan kami mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami. Khususnya Tuhan, hamba-Mu, mari Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh menyampaikan perkataan Tuhan. Sehingga setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman Allah yang mampu mengubah kehidupan kami. Memberikan pengharapan kepada kami. Memberikan keyakinan kepada kami. Memberikan kelepasan kepada kami. Karena firman itu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap menyambut firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya sangat bersyukur kalau pada hari ini kembali kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa agar firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati dan memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya sangat diberkati dengan ayat ini dan saya ingin bagikan berkat ini untuk kita sekalian. Dalam Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saya ulangi, judul di atasnya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saudara, firman ini merupakan firman yang luar biasa, yang diungkapkan oleh seorang raja yang bernama Daud. Dia berkata, sungguh dia tidak mampu menyelami, tidak mampu mengerti pikiran Tuhan. Karena apa, saudara? Segala sesuatu dalam lingkaran hidup kita, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, baik yang sudah terjadi, baik yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, Allah mengetahui hidup kita. Sebab itu saya berdoa, saudara,
Hari-hari ini kita sedang berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Kita sedang menantikan janji Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam penantian pencurahan itu, apa yang kita lakukan dalam saat-saat kita menantikan Tuhan. Sebab itu hari ini saya ingin mengajak saudara dengar, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita percayakan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Itu sebabnya kita mau berdoa, kita mau menantikan sesuatu kepada Allah yang Maha Tahu atas hidup kita. Segala sesuatu Tuhan tahu dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Satu perkataan yang menarik. Biarkan Tuhan yang bekerja. Ada satu perkataan yang sangat dan sering kita dengar, ungkapan yang sering kita dengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Kita mungkin sudah sering melakukan hal yang namanya menunggu. Mungkin dari hal yang menunggu dalam jangka waktu yang singkat maupun yang lama. Menunggu dalam hal yang sudah pasti atau menunggu yang belum pasti. Kita sering melakukan itu dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan dengan baik-baik saudara yang kasih dalam Tuhan. Sesuatu yang kita tunggu, kita percaya, kita yakin bahwa akan datang itu adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, kata menunggu ini bukan perkara-perkara yang mudah. Tapi dengar baik-baik, kalau kita mengetahui yang kita tunggu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang punya program. Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang punya rencana. Allah yang mau memberikan sesuatu yang tepat waktunya dalam kehidupan kita. Karena Allah selalu berkata, belajar kepada Dia. Apa yang kepada Dia kita belajar? Saudara, memang Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang sulit untuk kita mengerti. Kalau kita berkata tentang kedatangan Tuhan, Tuhan lahir dan Dia bekerja di bumi ini yang muncul sebagai seorang hamba Tuhan, melayani dengan luar biasa kurang lebih 3,5 tahun. Saudara, apa yang terjadi? Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan orang mulai bangga dengan Dia. Orang udah mulai senang dengan Dia. Tahu-tahu Dia disalib, tahu-tahu Dia dibunuh, tahu-tahu Dia dikuburkan dan mati. Orang mulai bingung lagi. Dan banyak orang, saudara, kita melihat begitu Dia dikuburkan 3 hari kemudian. Sampai ada beberapa murid Tuhan yang lari. Tapi apa yang terjadi? Yesus bangkit. Orang mulai bingung lagi, ada harapan baru lagi. Dia bangkit kurang lebih 40 hari dia ada di muka bumi. Tahu-tahu Dia naik ke surga. Dan orang juga mulai bingung. Alkitab berkata, Allah yang Maha Tahu punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu saudara, bagaimana cara kita untuk menantikan datangnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menantikan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Alkitab menekankan kepada kita dengar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Sebelum engkau ngomong, Allah sudah tahu apa yang engkau akan omongkan. Saya berpikir kalau aku punya Allah, saya merasakan saya yang punya Allah seperti itu. Apa yang harus kulakukan untuk menunggu, sehingga biarkan satu kata yang paling baik yang saya ungkapkan. Biarkanlah Tuhan bekerja. Karena segala waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya saya menemukan ada beberapa hal yang menarik perhatian saya. Bagaimana cara kita menunggu. Sikap kita untuk menunggu kedatangan Tuhan. Sikap kita untuk menunggu hadirnya Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Mungkin kita berkata, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kita sudah rindu dijamah oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Saya ingin berkata begini. Ada orang berkata bahwa sebetulnya memang dunia ini adalah tempat sebuah penantian, menunggu. Menunggu apa? Menunggu saatnya Tuhan bertindak dan melakukan sesuatu. Sehingga apa yang kita lakukan? Saya tertarik kata kitab Ibrani. Dia berkata, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata begini, dengar baik-baik. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ayat yang kedua.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya sangat tertarik perkataan ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Memang banyak orang hari-hari ini sedang berkata, Tuhan sembuhkan aku. Dia menantikan kesembuhan. Sebab banyak orang sekarang sedang berkata, Tuhan pulihkan ekonomiku. Karena dia sedang menantikan pemulihan itu. Dan dia berkata, Tuhan aku sangat membutuhkan, tolong segera Tuhan. Allah berkata, dengar baik-baik. Satu kata. Soal Tuhan datang menolong kita. Soal Tuhan datang menyembuhkan kita. Soal Tuhan datang memulihkan kehidupan kita. Itu bukan hak kita untuk memaksa Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Tapi tugas kita yang pertama, dengar. Alkitab berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Dia. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, saya harus mengantar anak untuk menikah ke Sulawesi. Kita sama-sama menunggu pesawat, harus ditunda keberangkatannya. Saudara, ada beberapa teman yang berbaring dan tertidur. Ada beberapa teman yang baca koran. Ada beberapa teman sambil minum. Ada beberapa teman ngobrol. Ada beberapa teman yang lain. Dia jalan-jalan. Tapi dengar baik-baik. Mata mereka dan telinga mereka hanya tertuju kepada senamanya sebuah suara. Kalau suara itu memanggil, berangkat. Kalau suara itu berkata, sekarang siap untuk masuk. Apapun kesibukan mereka hari ini, apapun keadaan mereka saat itu, apakah mereka baca koran, atau mereka sedang minum kopi, atau sedang mereka ngobrol, mau tidak mau itu dihentikan. Karena apa? Pendengaran mereka, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Saudara, dunia ini adalah tempat penantian. Boleh saudara mengambil apapun, kesibukan apapun, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dengar satu perkataan firman Allah. Tetap berfokuslah kepada Tuhan. Tetap perhatikan suara Tuhan. Karena itu merupakan bagian tanggung jawab hidup kita. Biarkan Tuhan bekerja. Itu berarti Tuhan ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Pada hari-hari ini dengar baik-baik. Engkau boleh menghadapi persoalan apapun juga. Engkau boleh bekerja melakukan apapun juga. Tapi pendengaran kita, mata kita, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan itu tidak boleh beralih saudara. Itu tidak boleh terganggu gugat. Sebab apa saudara? Karena yang kita nantikan itu adalah yang terbaik. Berfokus kepada Allah. Lihatlah Tuhan yang Maha Tahu itu selalu mempunyai waktu yang tepat untuk menolong hidup kita. Maka pada waktu itu saya ingat pada waktu dari sebuah pengumuman berkata pesawat akan segera berangkat. Semua penumpang untuk masuk ke tempatnya. Apa yang terjadi? Yang minum kopi, sekalipun kopinya belum habis, dia tinggalkan. Baca koran, mungkin korannya belum habis, dia tinggalkan. Kenapa? Tujuan utamaku adalah untuk Tuhan. Hari ini dengar baik-baik, saudara. Bagaimana fokus hidup kita? Bagaimana keadaan kita hari ini? Apa kita hanya berfokus hari ini kepada hal-hal yang ada di dunia ini? Dunia ini hanya tempat penantian kita. Kita sedang berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus. Penantian kita. Kita boleh sambil memuji Tuhan. Kita boleh sambil apapun juga. Tapi kalau Tuhan memanggil, maka ada pujian lama saya ingat. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
Maka apa yang kita katakan? Ku jawab ya Tuhan. Kalau Allah panggil kita, kalau kita fokus kepada Tuhan, panggilan Tuhan itu yang kita dengar. Karena hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Dia. Sebab itu ayo hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan engkau terfokus kepada dunia ini. Jangan engkau terfokus kepada virus yang kita hadapi. Jangan kita terfokus kepada penyakit yang kita hadapi. Tapi sekarang mari kita berfokus kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Alkitab berkata, marilah kita melakukannya. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan dengan hidup yang benar, hidup yang berjaga-jaga, hidup yang sungguh-sungguh. Hanya mataku tertuju kepada Tuhan. Saya rindu saudara, Paulus pernah berkata, berdoalah senantiasa. Apa maksudnya? Mungkin engkau dalam perjalanan, tapi hatimu tetap terpaut kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang sakit sekarang ini di rumah sakit. Mungkin engkau sedang terbaring sekarang ini di rumah yang tidak ada orang mengerti engkau. Dalam keadaan seperti itu, lihat Tuhan. Allah Maha tahu. Kalau aku duduk, kalau aku berdiri, kalau aku berbicara sebelum aku bicara, Allah sudah tahu. Sebab itu bagaimana caranya membiarkan Tuhan bekerja. Lihat Tuhan. Saudara melihat Tuhan itu, berfokus kepada Tuhan itu berarti seluruh konsentrasi hidup kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saya ingat saudara, ada satu cerita yang menarik. Cerita itu ada seorang yang tertangkap karena sebuah masalah yang dia lakukan. Dan dia diisukan, digosipkan sebagai seorang teroris. Orang ini waktu dia ditangkap, dia masuk penjara. Semua orang yang menangkap dari kepolisian dan semua orang yang terlibat di dalamnya, pikiran orang itu tertuju. Orang ini teroris. Sehingga apa yang diinformasikan oleh dia, berarti kita harus selidiki. Fokus ke sana. Suatu saat saudara, apa yang terjadi? Bapaknya dari rumah, waktu anak ini di penjara, bapaknya berkata begini, "Nak, Bapak sudah tua. Bapak sudah tidak sanggup lagi mencangkul. Tapi sekarang kamu di penjara. Sekarang musim menanam, bagaimana caranya kita mencangkul? Bapak sudah nggak mampu mencangkul." Dia kirim surat ke anak di penjara. Ini merupakan keluh kesah seorang bapak. Tapi hebatnya anaknya di penjara membalas. Dia tulis surat untuk bapaknya. Dia berkata, "Bapak yang baik, yang kukasihi dan kuhormati. Bapak jangan mencangkul di ladang kita. Karena di ladang kita itu saya tanam banyak peluru. Saya tanam banyak granat ke sana. Saya tanam banyak alat-alat senjata di sana. Bapak jangan cangkul ladang kita." Saudara, pada waktu si anak ini tulis untuk bapaknya dari penjara. Saudara tahu, sipir penjara mensensor surat itu, dia buka. Begitu dia buka surat anak ini, di ladang mereka ada peluru, ada senjata, ada granat. Saudara, ratusan polisi bawa cangkul ke sana. Itu tanah bapaknya dicangkul semua. Bapaknya tulis surat lagi ke anaknya, "Nak, saya bingung, ini banyak polisi datang dan cangkul tanah kita, gimana ini?" Anaknya bilang, "Puji Tuhan. Berarti Tuhan kirim polisi untuk mencangkul bapak, gak usah cangkul." Konsentrasi fokus itu bisa menghilangkan kesadaran apapun juga kepada sebuah fokus. Kalau saudara berfokus kepada Tuhan,
Engkau tidak lagi melihat capekmu. Engkau tidak lagi melihat sakitmu. Yang engkau lihat Tuhan. Maka sebab itu mari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Hari ini terlalu banyak fokus kita udah bukan Tuhan lagi. Fokus kita banyak jengkel sekarang ini. Kenapa? Kalau orang nggak pakai masker kita jengkel. Ini orang jalan-jalan nggak pakai masker, kita jengkel. Kita lihat orang banyak gerombolan berkumpul, kita jengkel. Sekarang kita nggak usah urusan itu. Urusan kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata, maka kita akan dilindungi dan dijaga oleh Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Satu rambut di kepalamu tidak akan gugur ke bumi tanpa seizin Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya ayo kita belajar hari ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tertuju dan terfokus kepada Tuhan. Dan yang kedua dalam kitab Ibrani tadi dia berkata, orang yang berfokus kepada Tuhan itu bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Tapi dia juga melakukan sesuatu dalam hidupnya. Nah, sesuatu itu apa? Nah, saya ingin baca kepada saudara dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13 yang berbunyi demikian. Yang kedua dia berkata begini, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu. Sekali lagi saya ingin katakan, saudara dengar baik-baik. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Saya ulangi perkataan ini. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang yang percuma. Tetapi kami berusaha berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Sebab, perhatikan baik-baik. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja. Apa saudara? Janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang. Melakukan pekerjaannya dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya sangat diberkati ayat ini. Bagaimana kita membiarkan Tuhan bekerja? Dengar yang kedua. Yang pertama kita hanya fokus kepada Tuhan. Biarkan urusan Tuhan. Aku cuma lihat Tuhan aja, aku cuma ikut Tuhan. Yang kedua dia berkata, tetaplah bekerja dalam pekerjaan baik dan tidak pernah putus asa. Nasihat firman ini luar biasa saudara. Orang yang gak mau bekerja jangan makan. Apa maksudnya? Saya ingin katakan kepada saudara. Saya sangat diberkati, Alkitab berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Pada saat engkau dicobai, Allah berikan jalan keluar. Apa maksud jalan keluar? Dalam keadaan engkau menantikan sesuatu. Menantikan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Jangan engkau berdiam diri. Tapi engkau tetap melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik. Karena apa? Orang yang tidak melakukan apa-apa, dia tidak boleh mendapat apa-apa. Karena apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau dia tidak menabur, dia tidak akan mendapat berkat sesuatu apapun. Pengertian-pengertian yang kedua yang ingin tekankan kepada saudara. Di tengah-tengah keadaan apapun dalam hidup kita. Seringkali kita berkatakan Tuhan itu maha tahu dan sanggup menolong hidup kita. Sebab itu Tuhan, kenapa Tuhan kok gak ngerti keadaan saya seperti ini? Kenapa Tuhan membiarkan aku seperti ini?
Allah nggak mau mendengar perkataan yang seperti itu. Allah marah dengan orang yang banyak berkeluh kesah. Allah mau engkau tetap melakukan bagian hidupmu dengan baik. Bagian hidupmu dengan baik. Karena apa? Karena bagian hidup itulah adalah bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan dalam hidup kita. Saudara, terlalu banyak orang hari-hari ini yang hidupnya menjadi orang yang lemah, yang hidupnya menjadi orang yang tidak berdaya dan berkata, aku gak bisa. Dan sudah perhatikan, saya memperhatikan dalam surat-surat kabar dan saya sekarang itu sampai agak malas membaca surat kabar. Saya agak malas mendengar televisi. Kenapa? Orang yang baru keluar dari penjara karena situasi COVID sekarang ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka merampok lagi, mereka mencuri lagi, mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Memang mereka bekerja. Memang mereka melakukan sesuatu, tapi tidak baik. Allah suruh kita, engkau tetap melakukan yang baik. Bahkan Galatia berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah tiba saatnya, engkau akan menuai. Saya ingin katakan kepada saudara, sesakit apapun engkau, selemah apapun engkau, setidak berdaya apapun engkau, tetap engkau berbuat. Dan saya ingin katakan kepada saudara dalam penantian pencurahan Roh Kudus ini, ada satu hal yang penting dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau belum mendapat, besok engkau datang lagi. Kalau besok engkau belum mendapat, engkau datang lagi. Engkau datang lagi. Dan percayalah Tuhan akan memberikan kuasa itu kepada hidup kita sekalian. Jangan berhenti melakukan kebiasaan yang baik. Jangan berhenti melakukan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena Alkitab ingin bawa kepada kita. Karena Tuhan ingin bawa kita. Mari kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Dan jangan pernah putus asa. Karena saya melihat banyak mujizat Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan. Banyak jalan keluar yang Tuhan siapkan pada saat kita melangkah. Saya memperhatikan saudara. Setiap mujizat terjadi, itu selalu dari sebuah pekerjaan yang kecil di dalamnya. Bagaimana kita melihat, saya pernah ngomong waktu minggu-minggu yang lalu tentang khotbah Musa. Bagaimana Musa bisa diselamatkan dari pembunuhan. Karena harusnya anak orang Israel dibunuh kalau anak itu laki-laki. Dengan sebuah tindakan iman. Dia bawa anak itu dihanyutkan di sungai Nil. Allah punya cara untuk menyelamatkan dia. Bagaimana perjamuan kawin di Kana boleh melihat mujizat yang besar. Memang Tuhan yang suruh ambil air, timba air itu. Tapi dengar baik-baik. Andai kata pelayan berkata, bagaimana mungkin air putih kita serahkan pada pemimpin pesta. Bagaimana mungkin? Tapi dengar, tugas kita cuma mengerjakan. Tugas kita melakukan. Yang maha tahu siapa? Tuhan maha tahu. Amin. Itu sebabnya saudara, mari kita yakin bahwa Tuhan itu maha tahu. Kita mari hari ini, mari kita mengerjakan sesuatu. Jangan pernah lemah. Jangan pernah capek. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena kalau engkau sudah berhenti melakukan sesuatu, mujizat juga berhenti terjadi atas hidupmu. Karena mujizat itu terjadi dengan apa yang kita buat. Sudah perhatikan? Setiap orang waktu Alkitab berkata kepada seorang yang lumpuh, mau engkau sembuh? Dia berkata mau. Tapi dia berkata mau, itu belum terjadi apa-apa. Waktu dia berkata angkat tempat tidurmu dan berjalan. Waktu orang itu berdiri dan mengangkat tempat tidurnya. Dan itu mujizat terjadi. Ayo hari ini, mari kita mulai fokus. Aku mau melakukan sesuatu. Alkitab berkata tidak ada pekerjaan di hadapan Tuhan. Jerih payahmu sia-sia. Enggak ada. Enggak ada pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan iman yang sia-sia. Enggak ada. Semua apa yang kita buat di hadapan Tuhan, semua apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarkanlah Tuhan bekerja. Yang penting engkau lakukan bagianmu dalam hidup ini. Menjadi orang percaya hari-hari ini memang sulit. Alasan terlalu banyak. Kita ini ibarat orang Israel keluar dari Mesir. Alasan terlalu banyak, keluhan terlalu banyak.
Rasa kecewa terlalu banyak. Tapi Tuhan mau bawa kita hari ini. Mari kita tetap melakukan yang baik. Saya ingin katakan kepada saudara, tetap baik, tetap baik. Mungkin saya mendengar kalau mereka yang dirumahkan sekarang, mereka hanya dibayar 50% dari gaji mereka. Pada waktu mendengar itu ada yang berkata sangat menyenangkan dan mereka berkata begini, puji Tuhan. Sekalipun 50% saya masih dapat gaji. Tapi ada yang berkata lain. Untuk apa 50%? Gak ada gunanya, gak cukup. Untuk apa? Saudara, dengan apa yang ada padamu, Alkitab berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung, pindah ke dalam laut dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Lakukan bagianmu dengan sesuatu yang baik dan tidak pernah putus asa. Itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, menantikan, menunggu waktu Tuhan. Karena biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kalau Tuhan bekerja, saya percaya mujizat itu pasti terjadi atas hidup kita. Pertolongan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Allah berkata segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, berarti kita fokuslah kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan bekerja, berarti kita kerjakan bagian kita. Nanti bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan dan genapi dalam hidup kita. Dan kalau saya melangkah lebih jauh, bagaimana cara kita menantikan dan mau berkata, biarkan Tuhan bekerja. Saya ingin katakan kepada saudara, yang ketiga saya ingin mengajak saudara mulai belajar berserah kepada Tuhan dan bukan pasrah. Saya diberkati kitab Ayub. Saudara ingat Ayub? Ayub ini adalah orang yang luar biasa. Dan saya sangat diberkati satu ayat yang menarik. Saya baca 2 ayat dari Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Saudara perhatikan baik ayat ini. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Saya ulangi perkataan ini. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wih, saudara. Tapi apa kata Ayub? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan saudara, kalau saudara ingat perkataan Ayub dalam Ayub pertama, ayat 20 dan 22 berkata, kalau Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, kalau engkau bekerja dan tidak putus asa, itu berarti engkau mulai belajar berserah kepada Tuhan, bukan pasrah. Saya menyelidiki sebuah perkataan yang menarik, berserah dan pasrah. Kayaknya hampir sama. Tapi rupanya beda, saudara. Dari kedua akar kata itu seolah-olah mempunyai arti yang sama. Tapi maknanya berbeda. Pasrah artinya menyerah. Pasrah berartinya tidak berbuat apa-apa. Berpikiran negatif, pesimis. Kehilangan pengharapan sehingga muncul niat bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi kata berserah. Kepada siapa kita berserah? Berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja berarti kita berserah kepada Tuhan. Turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percaya dan menyerahkan diri kepada rencana dan pimpinan Tuhan. Berpikir yang benar di mata Tuhan. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah saudara orang yang berserah atau pasrah? Apakah saudara mulai berkata seperti istrinya Ayub berkata, udah percuma ikut Tuhan, tinggalkan Tuhan itu. Tapi Ayub berkata, kamu seperti perempuan gila.
Saudara, ini perkataan yang luar biasa, menguatkan iman luar biasa. Apakah kita hanya mau menerima yang baik, tapi yang tidak baik kita tidak mau terima? Dan tidakkah kita yakin Allah yang kau sembah adalah Allah yang maha tahu? Kalau Allah yang maha tahu, Allah yang maha mampu, biarkan dia bekerja. Aku hanya tetap berserah kepada dia. Aku hanya tetap menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena apa? Kunci kemenangan hidup orang beriman adalah berserah, berarti saudara, kesetiaan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena berserah kepada Tuhan itu adalah kesetiaan kepada Tuhan, bukan berarti keberhasilan. Bukan berarti yang kita cari kemakmuran, kejayaan, keberuntungan, kegembiraan, kesembuhan, bukan. Tapi kata kesetiaan itu berarti apa? Dalam suka dan duka, dalam keadaan baik dan tidak baik, aku tetap setia. Itu penting, saudara. Saya membayangkan seperti seorang suami istri. Saya percaya tidak ada suami istri yang tidak punya gesekan dalam hidupnya. Tapi orang yang setia, maka dia berkata, apapun yang terjadi bagi pasanganku, hanya ada satu kata, kecuali maut tidak akan memisahkan kami. Itu kesetiaan. Pasangan kita boleh punya kekurangan. Keadaan apapun boleh tidak baik. Tapi dengar kata Ayub, apakah kita hanya mau menerima yang baik, tapi yang buruk tidak? Orang yang mau menerima baik dan tidak baik adalah orang yang setia. Orang yang setia berarti dia menyerahkan, biarkan Tuhan yang bekerja. Karena pekerjaan Tuhan pasti baik atas hidup kita. Hari ini mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebagai seorang umat Tuhan. Mari kita belajar bahwa sebetulnya saudara, hidup ini yang kita cari dan kita perhatikan dan saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukannya sekadar keberhasilan, bukannya sekadar kesembuhan, bukannya sekadar kemenangan dan kemewahan. Itu oke. Tapi yang Allah inginkan yang lebih lagi. Saya melihat umat-umat Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam keterpurukan. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Tapi mereka tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan bangkitkan mereka. Tuhan angkat mereka. Saudara ingat seorang yang bernama Stefanus. Orang yang sungguh dengan Tuhan. Tapi harus dilempar dengan batu. Allah berdiri di atas. Menyambut dia. Saudara ingat umat-umat Tuhan. Saudara ingat Ayub yang tadi kita baca. Yang sampai istri berkata, udah sangkal dia, tinggalkan Tuhan itu. Dan Allah pulihkan Ayub 2 kali lipat hartanya. Apa yang dulu hilang Tuhan kembalikan luar biasa. Di mana letaknya? Kuncinya kesetiaan. Ayo kita setia sampai Tuhan bekerja. Ayo kita setia sampai kita menemukan Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita tetap setia sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan. Dan kata itu berarti saudara, kita menjadi orang Kristen adalah orang Kristen yang berserah, bukan pasrah. Saya ingin hari-hari ini, saya melihat saudara memang banyak orang-orang sedang lemah hari-hari ini. Saya mendengar bahwa rencana pemerintah akan membuat nantinya pendidikan mungkin pada tahun ajaran baru. Semua anak, semua guru kalau masuk ke sekolah harus dites, ditembak kepalanya, ya, panasnya berapa. Pada waktu saya sampaikan itu kepada teman-teman berkata begini, waduh saya takut masuk. Loh kenapa? Nanti saya ketahuan panasnya, nanti bahaya. Saudara, apapun dalam kehidupan ini kalau kita tidak pernah berserah kepada Tuhan, kita selalu khawatir. Tapi orang yang berserah kepada Tuhan, dia yakin Tuhan akan bekerja ganti kita. Amin.
Itu sebabnya mari kita pada hari ini saya ingin mengajak saudara dalam penantian kita. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kita membiarkan Tuhan bekerja. Berarti apa? Bahwa hari Tuhan itu pasti muncul dalam kehidupan kita. Hari kemenangan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata ada kata tahun Yubel, tahun pembebasan. Ada saatnya. Tidak selamanya orang benar dibiarkan. Tapi ada saatnya orang itu akan diberikan kelegaan dan kemenangan. Saya percaya, memang dalam selama hidup saya belum pernah menemukan yang namanya penyakit seperti sekarang ini. Kita nggak boleh keluar rumah. Sampai semua sekolah tutup, sampai semua pekerjaan kita kerja di rumah. Saya belum pernah menemukan. Tapi saya tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah Maha tahu. Dan semua dalam agenda Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan, saya yakin bahwa engkau akan menemukan Tuhan. Dan Tuhan bekerja atas hidupmu, maka Tuhan akan memulihkan engkau. Sebab itu, saya ingin rangkumkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, ayo kita fokus dengan Tuhan. Ayo kita perhatikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam kita membiarkan Tuhan bekerja dan menantikan waktu Tuhan, ayo fokus dengan Tuhan. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kemana-mana. Hanya Tuhan. Kita boleh melakukan apapun juga. Tapi Tuhan adalah konsentrasi kita, pikiran kita. Dan yang kedua, mari kita mulai belajar. Dengan sungguh-sungguh kita berkata kepada Tuhan. Aku mau tetap melakukan bagianku. Aku mau tetap melakukan bagianku. Apapun keadaannya, aku lakukan dengan baik. Aku lakukan yang terbaik. Yang baik. Saya gak mau berubah setia. Sebab orang itu umumnya ada orang berkata, wong semut aja kalau diinjak gigit. Kalau bisa, bukan kalau bisa. Apapun keadaan hidup kita, kita tetap baik. Kalau bisa hari ini kalau engkau duduk dengan istrimu, engkau duduk dengan anak-anak, senggol mereka. Apapun yang terjadi tetap baik, tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Kenapa? Panggilan kita bekerja dan melakukan yang baik. Itu panggilan. Dan yang ketiga, mari kita mau pasrah kepada Tuhan. Mau menyerah kepada Tuhan, bukan pasrah, maaf. Kalau pasrah itu berarti kita wes lah masa bodoh. Tapi kalau kita menyerah, kita letakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kekuatan hidup kita. Hari ini saya berdoa, biar kita semua sampai menemukan, biarkan Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, saya percaya lawatan Tuhan, dia berkata kalau Tuhan lawat hidup kita, semua akan pulih, semua akan baik. Dan semua kita berkata, sungguh engkau baik. Sekali lagi, kuatkan iman kita. Dalam menunggu waktu Tuhan, dalam menunggu pencurahan Roh Kudus, agar Tuhan menguatkan hidup kita, ayo kita terus. Ayo kita terus. Sampai kita menemukan Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, enggak ada yang mustahil. Alkitab berkata, semua orang bisa berubah. Orang yang ada dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tapi yang baru terbit dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sementara kita merenungkan firman yang sudah kita dengar. Mari hari ini kita menjadi orang Kristen yang percaya Allah yang engkau sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau engkau tahu bahwa Allah yang Maha Tahu dalam hidupmu dan Dia mengerti jalan hidupmu. Mari engkau berkata, Tuhan, bekerjalah dalam hidupku. Mari engkau berkata hari ini, Tuhan, bekerjalah Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Di saat aku menantikan engkau bekerja, Tuhan, aku mau melakukan bagianku. Aku mau terfokus kepada Tuhan. Aku mau terarah hatiku, pandanganku, pikiranku hanya kepada Tuhan. Karena kalau aku melihat dunia ini, aku bisa tenggelam dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan, aku hanya bisa melakukan yang terbaik, melakukan yang baik. Mungkin pekerjaan itu kecil, tapi bersama Tuhan akan bisa dilakukan dengan baik.
Dan mari kita berserah kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami boleh berkata, biarkan Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Kenapa kami berani berkata biarlah Tuhan bekerja? Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Di mana kami duduk, di mana kami berdiri. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan, kami hanya terfokus kepada Engkau yang Maha Tahu itu ya Tuhan. Karena kami percaya kami tidak bisa berlari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab itu terus kami yakin akan Tuhan. Terus kami berharap akan Tuhan. Terus kami akan mengandalkan akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Maha Tahu dan akan bekerja dalam hidup kami. Melakukan yang terbaik bagi kami. Biarkan Tuhan Engkau terus bekerja Tuhan. Engkau lawat setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus Engkau jamah setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami sudah mulai putus asa. Mulai hari-hari ini kami mulai merasakan Tuhan. Rasa ingin pasrah. Kami tidak mampu. Kami udah mulai apatis tidak berbuat apa-apa. Tapi kami mulai berserah. Kami berserah bukan kepada dunia. Kami berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kami. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu. Pulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga genaplah firman-Mu. Buluh yang terkulai Engkau tidak akan patahkan. Sumbu yang hampir padam tidak Engkau padamkan ya Tuhan. Tapi pada hari ini Engkau akan pulihkan setiap kami. Dan kami akan berkata, Tuhan biarkan Engkau bekerja atas hidup kami. Dan kami melakukan bagian kami dalam kehidupan ini. Tuhan terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Buat umat-umat Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan hidup Engkau menjamah setiap umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami ya Tuhan. Yang sekarang sedang berjuang buat COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon mari Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Engkau sendiri Tuhan yang menolong memberikan hikmat kepada pemerintah kami ya Tuhan. Khususnya daripada presiden sampai jajaran yang paling bawah. Supaya sungguh-sungguh bangsa kami terbebas dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Dan kami boleh berkata, kalau bukan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tolong pemerintah kami. Tuhan terima kasih. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Akhirnya Tuhan kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan berkati. Tuhanlah yang memberkati. Melindungi kami. Tuhanlah menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Dan Roh Kudus melingkupi hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.